Hampir kebanyakan daripada ulama tafsir, kebanyakan daripada ulama hadis itu Syafi'iyul mazhab, bermazhab mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Anda yang beruntung, khususnya yang telah bergabung dengan orang tua asuh di bawah asuhan guru kita yang mulia Gurunda Ustaz Abdul Somad. Insyaallah ini pesantren yang penuh berkah. Anda beruntung menjadi orang tua asuh. Karena apa? Mereka di akhirat akan menjadi putra-putri Anda. Semua kebaikan yang terjadi di sini akan mengalir kepada Anda. Khususnya Anda yang tidak punya anak, jangan sampai di akhirat tidak punya anak. Jadikan mereka anak-anak Anda. Hantarkan sampai sukses. Dan bagi yang punya anak, niatkan dengan merawat mereka, Allah akan menjaga anak-anak Anda. Ini peluang besar. Solat mereka, hafalan Al-Quran yang mereka hafal, semua akan mengalir kepada siapa yang ikut andil di dalam memperjuangkan mereka. Semoga Anda dipilih Allah. Jangan ragu, jangan mau ketinggalan. Sampaikan kepada yang lainnya. Sampaikan kepada yang lainnya untuk mendukung mereka. Mereka adalah wasiatnya Rasulullah. Dan Nabi merintahkan kita untuk bergabung dengan mereka. Beruntung siapapun yang peduli kepada mereka. Semoga Anda adalah orang yang beruntung. Sampaikan kepada yang lainnya. Salurkan rezeki Anda ke Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 666 666 666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat, dan mohon disertakan kode transfer 03 di akhir terminal. Konfirmasi bisa langsung ke nomor telepon 0852 6541 6060. Insyaallah ini pengikat antara kita dengan Rasulullah, sehingga kita di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Sampaikan kepada yang lainnya. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatabil anbiya wa habibi rabbil alamin abil qasimin amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Ahbabana fillah, duyufana al-a'izza, insyaallah pada pertemuan kita di malam hari ini kita akan mengambil 3 putaran waktu. Yang pertama insyaallah dengan tema pembicaraan yang akan kita bicarakan berkenaan dengan kenapa dengan kita bertaklid atau harus bermadhab. Dan di tengah-tengah jasa kita nanti kita akan sama-sama membaca hizib Al-Imam Ibni Arabi, hizib Dauril A'la. Mudah-mudahan semuanya dapat mengikuti. Yang penting ikutin dulu dan juga terima ijazahnya. Kalau enggak berminat nanti diserahkan kembali buku kepada penitia di bawah. Jangan tinggal senyap diam atau apa yang dibaca. Insyaallah pada putaran yang terakhir nanti kita akan berikan beberapa menit, dalam 15 menit untuk interaktif. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, yang ingin dikongsikan bersama. Yang mudah-mudahan jasa kita pada malam ini akan berlangsung dengan aman dan nyaman. Bijak. Pada seketika dengan kita tadi, kita alhamdulillah semuanya udah makan, kawan-kawan daripada Bogor udah pada makan semuanya di warung Padang. Kalau kita ingin berbicara secara pasti dan juga secara rasional, ternyata hampir tidak kurang daripada 90% keperluan yang kita perlukan dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita bermadzhab. Pakaiannya kita ikut mazhabnya siapa, itu dengan mobilnya mazhabnya Jepang, itu mobilnya Korea, itu mobilnya Cina. Kan arti daripada bermazhab, arti daripada bertaklid dengan kita gunakan jasa daripada orang lain. Misal seperti hukum hakam yang istinbat oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bukan kalah tanggung daripada berbagai disiplin ilmu yang beliau kuasai. Apakah daripada sudut bahasanya, apakah daripada sudut hafalannya. Hafal Quran bukan cuma sekedar hafal. Hafal Quran pada masa usia 8 tahun yang pertama, dan juga hafal kitab Muwatta pada masa usia 10 tahun, dan juga sudah menjadi mufti. Beliau jadi pakar dan juga menjadi referensi rujukan daripada para ulama pada masa usia 15 tahun.
kita mata dipelajari justru daripada ingatan. Jadi pada waktu dengan kita bermadhab, mengikuti pandangan ijtihad istinbat daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, sebenarnya dengan kita pasrah dan menyerah kepada warung padang yang menyajikan hidangan dan sajian, bermacam-macam sajian kepada kita. Kalau seandainya dengan kita pengen buat masakan sendiri, silakan saja dengan bahan-bahannya kalau kamu mampu. Kalau kita bisa, ya udah, ngapain dengan kita berbelanja, ngapain dengan kita makan di restoran. Udah, dengan kita bikin sendiri, silakan. Jadi tidak ada larangan. Tidak ada yang mengatakan wajib bermazhab kecuali bagi orang yang tidak berkemampuan untuk mengistinbat hukum hakam daripada Al-Quran dan hadis. Tidak ada pendapat yang mengatakan wajib bermazhab. Sama tuh. Dosa ini mudah-mudahan aja. Jadi kalau seperti itu, kita berbicara dengan bahasa akal, dengan bahasa syariat, dengan bahasa rasional, dan juga dengan bahasa hukum. Nas menyatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir kalau pada waktu dengan Anda tidak tahu. Berarti fas'alu di situ itu bergantung kepada keadaan. Fas'alu wujuban, fas'alu nadban, fas'alu istihbaban. Bertanyalah, hukumnya wajib. Jadi kalau pada itu dengan kita, enggak usah repot-repot dengan kita mau berbandingan. Kalau pada itu dengan kita mau ke Padang, dengan kita mau ke Riau. Kalau kita enggak tahu jalan, pasti kita akan taklid. Taklid dengan siapa? Taklid dengan supir. Itu taklid. Jadi dengan kita menggunakan jasa daripada supir yang tahu betul belok kanan, belok kiri, atau juga dengan jalan. Kalau seandainya tidak ada sembok, tidak ada tulisan, tidak ada rambu-rambu sebut menuju jalan. Kalau enggak ada itu pun supir sudah tahu. Pajamkan mata, santai saja kita dalam kendaraan, sibuk kita dengan handphone, insya Allah kira-kira 8 jam kemudian kita sudah berada di Medan, sudah berada di Padang, sudah berada di Jambi. Itu lebih kurang makna daripada taklid. Jadi bagaimana kalau sampai dikatakan taklid itu hukumnya haram, atau tidak boleh dengan kita ikut mazhab, sedangkan satu persatu dalam kehidupan kita, baik ini dengan jubahnya, pakaiannya, minumannya, makanannya, mobilnya, rumahnya, apakah dengan semua kita bikin rumah sendiri? Tidak, kita gunakan jasa tukang. Dengan rumahnya, dengan kendaraannya, dengan pakaiannya, dengan makanannya, dengan minumannya, sampai kepada dengan seumpama jam, kipasan, sistem ekon. Kalau sopir punya pabrik, punya duit, punya kemampuan dan juga punya akal, bikin teknologi sendiri. Kenapa dengan kita harus taklid kepada Jepang? Kenapa dengan kita pakai itu yang namanya Toyota? Avanza punyanya Jepang, Innova juga punyanya Jepang, Mitsubishi punya Jepang, Daihatsu punyanya Jepang. Mana yang produk kita? Kok kenapa? Misalnya dengan Salafi yang mengatakan tidak boleh taklid, kenapa dengan Sofyan taklid dengan Jepang dalam masalah transportasi, dalam masalah pakaian, dalam masalah makanan, dengan handphonenya, jam tangannya, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi kalau seperti itu, dengan perkara yang seumpama hanya untuk seumpama minuman, cumanya sekedar dengan makanan dan pakaian saja, ternyata dengan kita memakai jasa orang yang ahli, yang pakar spesialis dalam bidangnya. Bagaimana dengan kita, dengan perkara yang sangat-sangat menentukan, ini adalah masa depan Anda, ini ibadah, ini hukum, ini syariat, ini ideologi, ini keyakinan, ini yakiniat, ini adalah ubudiyah Anda untuk menuju Allah Jalla Jalaluh. Iyyaka na'budu, ini Al-Qur'annya. Tolong dengan Anda pelajari Al-Qur'annya. Bacanya saja kadang-kadang tidak betul, bagaimana dengan kita bisa memahaminya. Kalau paham pun dengan terjemahannya, Al-Quran tidak hanya dipahami dengan terjemahannya, kita harus tahu al-ma'ani, lughawiyat, atau dengan bahasa daripada Al-Quran, dari sudut ilmu balaghahnya, ma'ani, ilmul badi, dan juga daripada sudut haqa'iq dengan asrarnya, usul fikihnya, zahir dan muawwalnya, nasih dan mansuhnya, banyak repot. Jadi kalau kita mempelajari ilmu yang ada hubung kaitan dengan Al-Quran dan hadis, insya Allah
10 tahun belum tentu cukup untuk Anda menjadi sebagai seorang mujtahid. Sementara dengan Al-Imam Syafi'i, beliau mempelajari bahasa Arab selama tidak kurang daripada dalam 16 tahun. Bukan cuma sekedar mempelajarinya, Imam Syafi'i diantara daripada pakar spesialis dalam bidang ilmu nahwu, dalam bidang ilmu Arab atau bahasa Arab, dalam bidang ilmu sastra, sehingga sampai dinyatakan oleh Al-Imam Al-Asma'i, dulu saya Asma salah satu daripada ulama bahasa, saya membetulkan syair Arab, puisi Arab itu dengan salah seorang anak muda yang dikenal dengan nama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Daripada berbagai aspek, kalau sampean mengajak kami untuk kembali kepada Al-Qur'an, yang paling hebat, yang paling pakar, yang paling menguasai, kalau kami pengen menangis ketika mendengar lantunan kalam ilahi jalla jalaluh, kami akan mendengar bacaan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Membuat hati jadi tergugah. Baca Muammar, iya silakan. Humaidi, iya silakan. Syekh Abdul Basit, iya silakan. Ada kira-kira dengan qora-qora kita sekarang ini, terserah. Qari yang sekaligus dua pembacanya, atau dengan bahasa Inggris terjemahannya, sekaligus juga dengan bahasa Sunda, sekaligus juga dengan bahasa Madura. Misalnya enggak ada yang sampai menangis pada waktu kita berikan lantunan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Sementara dengan kami masyarakat setempat katakan kalau kami pengen menangis, kami akan duduk mendengari lantunan bacaan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Apa ingin kita perkatakan tentang beliau? Al-Anbiya, An-Nabiyul Mustafa sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Alimu Quraisyin yamla'u tibaqal ardi ilma." Ilmunya ulama Quraisy akan memenuhi permukaan bumi dengan ilmu pengetahuannya. Hampir disepakati oleh ulama, maksud daripada hadis itu adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sejak daripada kecil, man anta ya ghulam, mimpi pertama beliau dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengharamkan taklid, yang mengharamkan mazhab, yang mengharamkan dengan kita-kita mengambil pendapat ulama daripada ashab al-madzahibil arba'ah. Jangankan dengan penghayatan yang seperti itu, mimpi bertemu baginda Nabi SAW pada permulaannya, atau juga dengan mimpi daripada sejumlah sekian daripada orang-orang saleh setelah Imam Syafi'i meninggal dunia. Mimpi bagaimana antum ya imam, bagaimana keadaan, qala qad ghafarallahu li, Allah telah memberikan keampunan kepadaku. Itu dengan salat dan salam yang aku rekayasa, yang aku letakkan, yang aku tulis di dalam kitab Ar-Risalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Itu salawat Imam Syafi'i yang sudah diamalkan sejak daripada zaman beliau sampai kepada detik kita sekarang. Dari sudut keilmuannya beliau, dari sudut ubudiyahnya beliau, dari sudut kewaraannya beliau, daripada sudut kedermawanannya pun juga beliau. Ada dalam berapa puluh kebaikan yang terkumpul dengan Imamuna Al-Imam Asy-Syafi'i yang meninggal pada tahun 204. Ya Arhamar Rahimin. Setelah dengan perdebatan yang berlangsung antara beliau dengan Al-Qadhi Aba Yusuf, dan juga pada waktu Al-Imam Syafi'i terbebas daripada tuduhan untuk memberontak, jadi pada situ dengan Khalifah Harunur Rasyid menghibahkan sejumlah tidak kurang daripada 5.000 dinar emas. 5.000 dinar emas, 1 dinar emas sama dengan 4 juta. 1.000 dinar emas sama dengan 4M. 4M kali 5, 20M. Uang yang 20M tadi itu sudah sampai 1 minggu, hanya dalam hitungan 2-3 hari saja sudah habis diimpakkan oleh beliau. 20M terimpakkan hanya dalam hitungan 2 hari. Dadak pada tunai kuda. Jadi pada masa beliau turun atau pada masa beliau naik, terjatuh jambu kuda, terjatuh daripada tangan beliau, terus diambil sama seorang anak, diserahkan kepada Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ya Rabbi,
Geh ya imam, ada berapa tersisa duit dengan sampean? Ada cuma hanya 16 dinar saja. 16 dinar berarti tidak kurang daripada dalam 64 juta. Kasihkan mak anak itu semuanya. 60 juta hanya untuk jasa mengambilkan cambuk Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Hampir tidak kurang daripada perjalanan 2 minggu. Rambut kusut, muka berdebu. Itu pada waktu mereka 10 orang dituduh. Daripada 10 orang yang tertuduh tadi itu tidak ada seorang pun yang selamat. Kecuali Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi setelah terima duit tadi itu Imam Syafi'i pergi ke salon helaqah. Salon helaqah, pas sebut salon helaqah, pergi ke tempat tukang gunting. Jadi beliau pun juga antrian. Setelah sampai kepada giliran beliau untuk disolek, untuk dicukur, untuk digondol rambut, ternyata sama tukang gunting justru dipanggil yang belakangan. Mas, ya ke depan dulu. Ini giliran saya nih. Kok kenapa saya dikebelakangkan? Udahlah, sabar sampai habis semuanya. Baru Imam Syafi'i duduk, disolek, digunting. Jadi setelah itu beliau kasihkan uang 80 dinar. 80 dinar. Berapa 80 dinar? 8 kali 4, 32, 320 juta. Oke, kira-kira jangan dengan riau. Tukang gunting yang mana satu di dunia sekali gunting kepala dapat uang 320 juta. Kaget. Imam Syafi'i bilang, lain kali jangan nilai seseorang itu dengan kisinya. Memang tadi saya kelihatan penampilan saya, rambut lusuh, badan debuan, rambut kusut. Kamu melihat saya seperti seorang pengemis. Tapi manusia tidak boleh dinilai dengan penampilannya, dengan kisinya. Dia dinilai dengan takwa dan amal ubudiyahnya. Masya Allah, tabarakallah. Itu tentang kedermawan dari Imam Syafi'i. Khatam Al-Quran tiap hari. Khatam Quran 2 kali pada tiap malam bulan Ramadan. Itu kalau kita ingin tahu. Jadi kita minta maaf dengan bahasanya. Kita bukan bertaklid ikut mazhab orang bodoh, tidak. Yang memang pakar spesialis dalam bidangnya. Baik itu dengan Al-Qurannya, itu juga dengan hadisnya. 2 imam yang menurut Al-Imam Asy-Syafi'i yang mampu untuk mengamankan ahadits wa ahlil Hijaz. Kalau bukan karena dengan Imam Malik di Madinah, kalau bukan juga dengan Imam Sufyan ibni Uyainah itu di tanah suci Mekah, niscayalah akan lenyap hadis ulama Hijaz. Ternyata Al-Imam Sufyan ibni Uyainah, ulama-ulama dahulu yang dari Baghdadnya, dari Basrahnya, daripada Kufahnya, daripada seluruh dunia pergi ke Mekah atas 2 tujuan. Tujuan yang pertama untuk melaksanakan ibadah nusuk, ibadah haji dan umrah. Tujuan yang kedua untuk mendapatkan sanad yang ahli untuk bertalaki hadis dengan Imam Sufyan ibni Uyainah rahimahullahu ta'ala. Apa yang berlaku dengan Imam Ahmad ibn Hanbal, dengan Imam Ishaq ibn Rahawayhi, Abdurrahman ibni Mahdi rahimahullahu ta'ala, dan juga dengan ulama-ulama Kufah lainnya. Subuh hari yang pertama, ternyata ulama pada terkumpul, pada ngumpul semuanya di pengajian Imam Sufyan ibni Uyainah. Lihat sana, lihat sini, perhatikan sana, perhatikan di sini, nyorot ke sana, nyorot di sini. Ternyata Imam Ahmad ibn Hanbal tidak ada di tempat. Jadi Imam Ishaq ibn Rahawayhi rahimahullahu ta'ala. Ini apaan dengan Imam Ahmad? Tidakkah dengan kita pergi ke Mekah untuk kita talaki ilmu hadis daripada Imam Ahmad, daripada Imam Sufyan ibn Uyainah? Ternyata Imam Ahmad ibn Hanbal tidak ada di situ. Penasaran akhirnya cari. Ada tidak dapat daripada puluhan tahun 70-an, tahun 50-an, 60-an saja. Jumlah pengajar di Masjidil Haram itu tidak kurang daripada dalam 150 halakat taklim. Terserah sampean mau mengaji apa. Mau belajar tasawuf, ada puluhan ulama tasawuf. Mau belajar fikih, ada puluhan ulama yang mengajarkan fikih. Jadi yang mutakharrijin daripada Al-Masjidil Haram itu lebih daripada mutakharrij daripada jami'ah mana saja. Jadi pada saat ketika Syekh Muntasir Al-Qahtani, Profesor Dr. Syekh Muntasir Al-Qahtani daripada Maroko, tanya kepada Syekhuna Syekh Ismail Usman Zain Al-Yamani, antum ni khirij daripada jami'ah mana? Kata beliau menjawab, saya khirij daripada Al-Jami'. Walaysa dzakaru kal unsa.
Tidak sama laki-laki itu dengan perempuan. Tamatan daripada masjid jami', yang daripada Al-Azhar jami'ah. Jami'ah di Mesir ada yang daripada Masjid Al-Jami', Jami'ul Azhar, ada daripada jami'ahnya. Jami'ah itu kan mu'annas, perempuan itu. Al-Jami' itu adalah muzakkar, walaysa dzakaru kal unsa. Begitu dijawab sama beliau. Khair, cari punya cari. Ternyata ditemukan sama Imam Ishaq Ibnu Rahawahi, Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal berada di halaqah ta'lim Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Datang dibisikin, lu ngapain duduk di sini? Itu ulama-ulama Baghdad, ulama-ulama Kufah semuanya pada ngumpul di tempat pengajian Imam Sufyan Ibni Uyainah. Stop, senyap, diam. Kalau kita ada kesempatan untuk mendapatkan riwayat hadis yang ali daripada Imam Sufyan Ibni Uyainah, kita masih bisa dapat dengan sanad yang nazil, dengan sanad yang panjang. Mungkin daripada 4 jadi 5, daripada 7 menjadi kepada 8. Tapi kalau ilmunya ini orang, ilmunya si pemuda ini kalau keluputan dengan kita, saya meyakini tidak akan ada penggantinya. Itu imam yang kita taklidin sekarang ini. Khasyahnya, menangisnya, kedermawanannya, ibadahnya. Jadi kata Imam Syafi'i sama Imam Muhammad bin Hasan rahimahullahu ta'ala pada masa berdebat, ini sampai putus dengan yang namanya butang baju, kancing baju, putus satu persatu. Didebat habis-habisan sama Imam Syafi'i. Sampean dengan kitab yang 2 jilid yang sampean karang itu daripada permulaannya saja sudah terdapat beberapa kesalahan. Belum lagi di tengahnya, di pojoknya ada beberapa kesalahan dalam kitab sampean. Imam Syafi'i mendapat pengarang kitab dengan ingatan, dengan hafalan. Set sekali baca sudah hafal. Imam Syafi'i tidak pernah baca sampai 2, 3, 4 kali. Sekali baca sudah tersemat. Lebih hebat lagi daripada fotokopi. Fotokopi tadi itu difotokopi kitab arba'in sama kawan-kawan, terlepas bagian bawahnya. Tadi kalau perasaan masalah itu. Ada yang agak masuk. Betul, tanya tuh Bang Hanafi, tanya saja. Mana Haji Hadi? Enggak ada itu fotokopi. Hafalan Imam Syafi'i itu tidak pernah tercampur baur daripada ujung ke ujung. Di depan. Kalah Imam Muhammad bin Hasan dalam perdebatan. Jadi katakan saja Imam Syafi'i mengatakan hukumnya makruh, dengan Imam Muhammad bin Hasan, murid Imam Abu Hanifah Nu'man, mengatakan itu hukumnya haram. Oke, begini saja. Aku serahkan semua argumentasiku, semua dalil-dalilku, hujah-hujahku kepada sampean. Dalil sampean itu saya ambil. Kamu pegang pendapat saya yang mengatakan hukumnya makruh, aku pegang pendapat kamu yang mengatakan hukumnya haram. Didebat sama beliau pun juga ternyata kalah lagi. Jadi kata Imam Muhammad, mau bagaimana ya? Saya ikut mazhab saya kalah. Saya ikut mazhab kamu juga, kamu debat saya pun juga, tetap juga saya kalah. Itu keilmuan, kehebatan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya gulam, supaya kenal imam yang kita taklidin, imam yang kita ikutin, bukan sembarang imam. Imam yang sejak daripada kecil bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min aina anta ya gulam masmuk? Nama sampean siapa? Aku adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Aku ini daripada keluarga baginda sendiri, daripada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita oleskan ludah beliau ke bibir Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i bercerita, sejak daripada dioleskan ludah dalam mimpi tadi itu, lam alhan, aku tidak pernah keliru sepanjang hidupku. Ini daripada Al-Imam Asy-Syafi'i pada masa kanak-kanak. Ya Arhamar Rahimin. Diperhatiin. Sebelumnya surat daripada Bapak Gubernur Mekah diserahkan kepada Imam Malik sebagai rekomendasi karena beliau ingin bertalaki ilmu hadis daripada Imam Malik rahimahullahu taala. Surat itu langsung disobek krek begini. Ini surat diambil, surat Bapak Gubernur. Orang untuk ketemu Imam Malik tidak semudah yang dihayalkan. Menteri-menteri, bahasa kita pejabat-pejabat,
Mungkin seperti juga dengan Imam Sufyan Tsauri, merasa tidak ada pertemuan, tidak ada perjumpaan yang paling betul-betul kita terasa indah daripada waktu kita berada di majelis Imam Sufyan Tsauri atau dengan Imam Malik rahimahullahu taala. Kalau ada pertanyaan, tanya tentang apa dulu, fikih langsung dijawab. Tanya tentang hadis, tunggu sebentar. Mandi, berpakaian serba putih, kemanyannya dinyalakan, kemas sapi dan juga dengan wangi-wangiannya, dengan jubah sorban dan juga dengan tailasannya, baru duduk mutamakin dengan menghadap kiblat, baru hadis diriwayatkan. Itu guru beliau. Jadi pada waktu Imam Syafi'i membawa surat daripada gubernur, la'alla wa asa, mungkin akan lebih mudah untuk aku bertalaki ilmu daripada Imam Malik. Justru surat tadi itu disobek. Apakah sudah dengan koneksi? Apakah harus dengan perantara? Apakah harus dengan surat? Yang kalau pada tuh sampean pengen untuk mengaji telaki ilmu dengan saya, tidak perlu wasitah, tidak perlu perantaraan. Jadi nanti besok gubernur yang datang membawa surat tadi itu, dari gubernur kepada gubernur Madinah datang berjumpa dengan Imam Malik. Sebelum pertemuan, secara jujur, lebih mendingan kamu minta saya jalan kaki dari Madinah ke Mekah daripada kamu meminta saya untuk hantarkan kamu ketemu dengan Imam Malik rahimahullahu taala. Khasyahnya luar biasa. Kira-kira berapa kali kita buang air besar kecil pada waktu kita di Madinah? Saban hari. Imam Malik tidak pernah buang air kecil, tidak pernah buang air besar di kawasan Al-Haramul Madani. Keluar tanah halal dulu. Tidak pernah kita naik, kalau ada pirari pun kita naik pirari. Pirari seperti itu bunyinya. Dari kita bergoncang. Pirari Lamborghini bukan ngeng seperti misalnya Camry, nggak ada bunyi. Pirari bunyinya kuat. Kalau seandainya kita diberi kesempatan untuk pakai Pirari pun kita pakai Pirari yang walaupun di kota Madinah. Imam Malik usia sudah sampai 80 tahun tidak pernah pakai tunggangan sepanjang belum berada di kota Madinah. Ini yang mendidik Imam Syafi'i. Kata beliau tidak patut, tidak pantas, tidak wajar telapak kaki kudaku berpijak di atas bumi, di atas tanah yang di bawahnya ada jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tak kira-kira ta'zim dan penghormatan seperti itu? Salafi begitu? Demi Allah tidak. Wahabi seperti itu? Demi Allah pun juga tidak. Tidak ada rasa sopan dan hormat. Ulama semuanya dibantai, ditadlil, bahkan sampai pada tahap dipono sama mereka. Waliyadzubillah. Bukan saja lembaran sejarah, pergerakan daripada Dira'ah, pergerakan dengan bin Muhammad, Ibni Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab, Al-Wahhabiyun. Kalau tidak sependapat dengan mereka berarti sesat. Kalau tidak seakidah dengan mereka berarti kafir. Tidak terhitung banyaknya jumlah bilangan manusia yang dibunuh sama Raja Suud yang bersama dengan Muhammad bin Abdul Wahab pada saat ketika itu. Wahabi nggak mau baca sejarah. Jadi Wahabi cuma ngajak kita kembali kepada Al-Quran dan hadis, kembali kepada Al-Quran dan juga kembali kepada hadis. Kalau kembali kepada Al-Quran dan hadis kita katakan iya, tapi menurut pahamannya siapa? Sampean setara keilmuan lebih kurang seperti kami. Muhammad bin Abdul Wahab bukan mujtahid mutlak. Sebelumnya ulama seperti Al-Imam Asyuti rahimahullahu ta'ala yang menghafal tidak kurang daripada 200.000 buah hadis sanadan wa matnan, mempunyai karangan tidak kurang daripada 600 buah kitab, belum katakan sudah sampai kepada tahap mujtahid mutlak pun ternyata bertaklid dan bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Siapa kira-kira di kalangan kita yang hadir atau yang live bersama kita pada malam hari ini yang Allah karuniakan kaki sakitkah? Kalau enggak sakit bersilah. Kalau sakit enggak apa-apa dihunjurkan seperti itu. Bapak, kakek kalau sakit, jadi kalau mau unjurkan nanti depan Bapak Jokowi hunjurkan kaki begitu.
Tapi jangan di rumah Allah Subhanahu wa taala. Jangan di depan para malaikat, jangan di depan Sang Pencipta. Kita harapkan ridha, rahmat dan kasih sayangnya. Kalau kita segan dengan Bapak Presiden, atau enggak usah dengan Bapak Presiden, cukup dengan Bapak Gubernur, hunjurkan kaki ke depan muka beliau. Kalau berani, silakan hunjurkan kaki di rumah Allah saat ketika kita menjadi tetamu istimewa Allah. Bukan semua orang bisa jadi tetamu Allah. Maka kalau pada waktu kita dipilih, jadilah duta yang terpilih, yang memang patut untuk kita menjadi wakil kepada mereka semuanya. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Itu sedikit tentang Imam Malik, guru kepada Imam Syafi'i. Akhirnya gubernur bilang, mendingan kamu suruh saya pergi ke Mekah jalan kaki daripada saya nemanin sampean pergi ketemu dengan Imam Malik. Pada waktu Imam Syafi'i dengan gubernur Madinah sampai ke rumah Imam Malik. Assalamualaikum. Ya Jariyah. Hei budak, hamba saya perempuan, coba tolong dilihatin siapa di luar. Ada tetamu. Bilangin sama tetamu, enggak tahu kah jadwal pengajian saya di Masjid Nabawi? Mau talaki hadis silakan datang ke masjid. Kenapa harus ngetok-ngetok pintu rumah saya? Dia kata, kan udah saya bilangin tadi itu. Udah saya bilangin. Mama dia bukan seperti orang yang sembarangan, tidak. Pejabat takut dengan Imam Malik. Pernah seorang murid mengatakan hampir tidak kurang daripada 2 tahun. Masalah itu tersimpan dengan saya pengen menanyakan pertanyaan tersebut kepada Imam Sufyan Tsauri. Tapi saya tidak berani menanyakannya. Wibawa pengaruh orang yang arif yang terhubung dengan Allah Jalla Jalaluh. Itu seperti yang disebutkan di dalam hadis. Man ra'ahu badihatan, orang yang melihat baginda secara mendadak, dia akan ketakutan. Dan kalau dengan seseorang yang melihat baginda karena sudah mengenal sebelumnya, pasti dia akan jatuh cinta. Akhirnya Imam Syafi'i terpaksa harus ngobrol. Jadi ada surat daripada Bapak Gubernur, dipersilahkan masuk. Surat tadi itu dibaca dan disopik sama Imam Malik. Imam Syafi'i udah nggak bisa tinggal diam. Ya Imam, sebenarnya saya yang punya kepentingan. Saya datang kemari, nama saya Fulan bin Fulan. Tetapi Imam Malik tahu ini daripada Bani Hashim atau daripada Bani Muttalib, daripada keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik lihatin sejenak, faqala ya gulam, saya perhatikan kamu tuh ada di dahi atau di muka kamu tuh terdapat satu pancaran nur. Jangan kau padamkan pancaran cahaya itu dengan maksiat. Qala sam'an wa ta'atan ya Imam. Nanti kamu besok baca seorang mukri untuk membacakan kitab saya di depan saya. Nggih insyaallah. Sampai keesokan harinya, mana mukrinya, juru bicaranya mana, juru bacanya mana, Tuan Imam, saya sudah hafal. Jadi kata Imam Syafi'i, saya baca kitab kata daripada hadis yang pertama 10 buah hadis, 30 buah hadis, saya sudah mau berhenti sebab wibawa pengaruh daripada Imam Malik. Kata Imam Malik rahimahullah taala, zid ya gulam, teruskan. Dalam hitungan waktu yang relatif singkat, kitab Muwatta Malik tadi habis dibaca oleh beliau. Itu tentang kepakaran dalam bidang ilmu hadis. Siapa yang pakar-pakar hadis di Indonesia itu juga Nusantara? Profesor yang manusia yang dikatakan pakar hadis, Imam Syafi'i mendapatkan julukan bukan Imam Sunnah, Nasirus Sunnah, pembela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Imam Khalid Ibn Muslim Az-Zinji, Imam Muslim bin Khalid Az-Zinji, sudah waktunya dengan sampean untuk menjadi mufti. Pada saat ketika Imam Sufyan Ibni Uyainah menanyakan beberapa masalah yang berkenaan dengan hadis dan juga yang berkenaan dengan hukum. Cukup mungkin segera itu dulu untuk pengenalan siapa Imam Syafi'i yang kita ikutin. Yang pertama, bertaklid bermazhab hukumnya wajib. Yang kedua, bertaklid dan juga bermazhab hukumnya haram. Yang ketiga, hukumnya sunat. Yang keempat, hukumnya makruh. Yang kelima, hukumnya jaiz. Kita ambil yang 2 saja dulu atau yang 3. Hukumnya wajib, macam seperti kita. Kita baca Quran saja terbalik. Jangankan dengan qiraatnya. Ma ilmu kabil Quran, kata Khalifah Harunur Rasyid. Bayangin, satu persatu tidak diinterogasi, kepala penggal daripada terpisah daripada jasad. Panggil Fulan bin Fulan, melayang kepala sampai pada giliran Imam Syafi'i.
Tuan Khalifah, kalau seandainya dengan saya tidak diberikan peluang untuk ngobrol, maka kebenaran akan tersembunyi, akan tersimpan dengan kematianku. Kalau dengan hasad sampean untuk membunuhku, kapan-kapan pun sampean dapat membunuhku. Di depan sama Imam Syafi'i, Khalifah yang mengundang. Terus pertanyaan dari Pak Khalifah, wa ma ilmuka bil kitabi, bagaimana pengalaman kamu tentang Al-Quran? Yang sampean tanyakan itu apanya? Apakah Makki dan Madaninya? Apakah Safari dan Hadarinya? Apakah yang ditanyakan itu tentang nasih dan mansuhnya? Zahir dan muawalnya? Mubayyan dan mujmalnya? Semuanya itu ada dengan sampean. Lebih daripada itu lagi, semuanya ada dengan aku. Atau tentang ilmu kedokterannya, atau tentang ilmu firasatnya, atau tentang ilmu ma'aninya. Sehingga sampai Khalifah tadi itu jadi bingung, mau tanyakan apa lagi dengan beliau. Semuanya itu lengkap dan komplit ada dengan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bukan hanya dengan ibadahnya, bukan hanya dengan ilmunya, semuanya lengkap terkumpul dengan beliau sebagai salah satu daripada imam, daripada kumpulan ashab al-madzahibil arba'ah. Ya Allah ya arhamar rahimin. Kalau Imam Syafi'i itu macam seperti kita-kita, sejak dalam 3-4 minggu sudah tenggelam. Sampai sekarang ada dalam berapa juta ramai di Nusantara, ratusan juta yang takbirnya seperti takbir yang Nabi kita ajarkan, yang diperjelas oleh Imam Syafi'i. Tasyahudnya seperti tasyahud baginda Nabi yang telah diperjelaskan oleh Imam Syafi'i. Daripada takbir sampai pada assalamualaikum. Lihat kita salam bagaimana? Pesen salam yang tidak ada panduan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang mana yang betul? Teliti. Assalamualaikum, situ rukun. Batasan pada waktu kita salam yang merupakan rukun yang terakhir sebelum tertib, itu adalah salam ke kanan dan ke kiri. Salam yang pertama hukumnya wajib, salam kedua hukumnya sunat. Assalamualaikum, karena itu yang wajib, maka lebih afdal dengan kita pada waktu kita mengucapkannya, muka kita masih menghadap ke arah kiblat. Warahmatullah, baru kita menoleh ke kanan. Niat dalam hati memberi salam kepada semua makhluk yang berada di sebelah kanan. Detail, terperinci. Bukan hadis, kita baca hadis. Kalau kita tidak baca hadis, hanya baca fikih saja, kita akan diserang melulu sama mereka. Kamu ikut siapa? Ikut mata Nabi Suja? Ikut kitab Minhaj? Ikut kitab Syarah Mahali? Ikut Hasya Qalubi Umairah? Sesenang hati, sesuka hati mereka memperkatakan seperti itu. Tapi kalau pada waktu kita belajar kutubus sitah secara khusus, kita baca Sunan Abi Dawud dengan Sunan At-Tirmidzi, Masya Allah, tabarakallah, tidak akan wujud pemahaman yang seperti pada waktu takbir Allahu Akbar. Situ ada 3 buah riwayat. Warafa'a yadaihi, minta maaf, ulama Syafi'iyah bukan bodoh, hebat. Hakim ada, hujjah ada, hafiz tidak hitungan, mustid tidak dapat dihitung dengan bahasa statistik, dengan jumlah bilangan. Muhadis katsir, hampir kebanyakan daripada ulama tafsir, kebanyakan daripada ulama hadis itu Syafi'iyul mazhab, bermazhab batal Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Siapa tidak kenal dengan Imam Ibnu Katsir? Siapa yang tidak kenal dengan Al-Hafiz Al-Mizzi? Siapa yang tidak kenal dengan Al-Hafiz Al-Iraqi? Siapa yang tidak kenal dengan Hafiz Ibnu Mulaqin? Siapa yang tidak kenal dengan Imam Ibnu Daqiqil Id? Siapa yang tidak kenal dengan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Al-Qustullani? Siapa yang tidak kenal dengan Imam As-Suyuti?
Al-Qawqji. Kemudian lanjut ke belakang Al-Bajuri, Asy-Syarqawi, Al-Ansari. Itu semuanya mutamadzhibin dengan mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala. Itu bukan orang bodoh yang mimpinya tiap malam ketemu dengan Baginda pun juga banyak. Imam Syafi'i, Imam Suyuti rahimahullah taala di antara daripada ashabil khatawat. Salafi percaya tidak percaya itu tidak mesti kami mendukung. Kalian percaya baru kami percaya. Kami percaya seyakin-yakinnya sebab ini sejarah yang mencatat. Sampai pengen mau pergi ke Mekah silakan. Kalau tidak ingin, tak ada masalah. Ingin ya Tuan Syekh, ingin Tuan Guru. Oke, pegang jubah saya di belakang. Kalau mau coba kita tes malam hari ini. Pegang jubah saya di belakang. Dipegang jubah Imam Suyuti. Pajamkan mata, melangkah dalam 27 langkah. Ternyata dengan kedua-duanya sudah berada di Masjidil Haram. Dalam 27 langkah saja. Mereka tawaf, mereka sa'i, cukup setelah selesai, kembali ke Mesir pun juga seperti itu. Kita coba malam hari ini, sampai pejamkan mata, pegang jubah saya, sampai kemana? Sampai ke langkat pun tidak. Ya. Wah, itu dongeng, itu gak betul. Oke, dustakan kitab Susunatus Tahab. Al-Kawakibus Syairah, Al-Badrut Talib, dustakan semua ulama yang sampean beli kitab-kitab tersebut dan ada di rumah kamu. Tapi ternyata kamu tidak sepemikiran dengan mereka yang menulisnya. Kalau kita tidak percaya, bagaimana kira-kira tafsirannya? Hari 8 Imam Ibrahim Ibnu Adham atau tidak percaya juga dengan cerita daripada salafun saleh. Kalau tidak percaya juga enggak usah. Jangan dengan kita buat standar, buat perbandingan antara kita dengan mereka. Buat terjemahan itu menurut ulama-ulama yang menyaksikan, yang betul-betul bersama mereka pada saat ketika itu. 55 tahun. Adakah orang khatam Quran tiap malam? Sabar dulu. Pernah dengar tak Sayyidina Sa'id Ibn Musayyib menjadi makmum di belakang imam selama tidak kurang daripada 55 tahun, tidak pernah masbuk, tidak pernah ada berkumandang, melainkan sudah berada di dalam masjid. Tapi tadi rombongan udah selesai salat, itu baru orang udah balik dah, baru sampai ke masjid. Jadi yang seperti ini nggak bisa jadikan ukuran. Prometernya tidak boleh, itu tidak betul. 55 tahun, masya Allah, tidak pernah tengok tengkok ini, tengkok seseorang. Kenapa? Udah dasar pertama. Kita bukan tengkok takakuk. Tengkok takukah ini takakuk jamak taksirnya, takakuk jamak muzakkar salim. Semuanya kelihatan. Kenapa? Karena kita berada di posisi yang paling belakang. Jadi dengan kita berbicara dengan ilmu ma'rifah, berbicara dengan ilmu yakin, berbicara dengan ilmu sejarah. Itu yang menceritakan tentang hakikat-hakikat yang saya sebutkan tadi. Masya Allah, tabarakallah, dengan Nasirus Sunnah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mempunyai beberapa orang murid setia yang dikenal dengan ashabi al-wujuh atau mujtahid muntasib, seperti Imam Muzani, seperti Imam Buwaiti, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, seperti Imam Az-Za'barani, Al-Karabisi. Itu semuanya ulama-ulama hebat, ulama-ulama yang Allah karuniakan bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan itu mustahil, mana mungkin? Iblis tanpa harus dapat pisah, tidak dipaksin lagi, ternyata pergi dengan kita sampai ke Mekah. Kalau seumpama iblis saja bisa berpindah-pindah daripada tempat ke tempat, terkutuk, dilaknat oleh Allah Jalla Jalaluhu. Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Permintaan daripada iblis yang terakhir agar diberikan kesempatan untuk menggoda, menyesatkan manusia sampai pada hari kebangkitan. Qala innaka minal munzarin. Kamu diberikan waktu untuk inzar, diberikan penangguhan waktu sampai kepada hari kiamat. Kenapa? Nampak kelihatan aneh kalau kita mendengar cerita-cerita karamat seperti itu. Sayyidina Al-Hadrami, pasukan disuruh menyeberang laut dengan kuda-kuda mereka masing-masing. Tidak ada yang tenggelam. Sayyidina Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu itu meminum racun dengan iringan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadrami saat ketika dengan pasukan mengadu, kita kehabisan air, kita mau salat, kita mau minum, kita mau mandi, kita mau masak. Ya Ali, ya Ali, ya Azim, ya Halim, ya Alim.
Permulaan daripada hizib Imam Abi Hasan Asyadzili rahimahullah ta'ala, hanya dalam beberapa langkah nampak terbantang jelas satu buah tasik. Airnya bening, Masya Allah, tabarakallah. Semuanya cedok, yang minum, yang mandi, yang wudu, ngambil air untuk keperluan masing-masing. Semuanya buat bekalan untuk melanjutkan perjalanan mereka. Kira-kira dalam beberapa mil perjalanan, salah seorang daripada prajurit yang bersama beliau perasan itu dengan jako atau dengan perioko ketinggalan di sana. Begitu kembali ke tempat mereka mendapatkan air daripada tasik tadi itu. Jangankan ada tasik, setetes air tidak ada di sana. Apakah itu mustahil? Kita tidak bisa menggunakan bahasa rasional dengan perkara-perkara seperti itu. Kiai, gerakan kedua tangan seketika hujan turun. Allahumma hawalaina wala alaina. Nabi kita bersabda, Allahumma alal akami. Turunkan hujan ke pegunungan, ke lembah-lembah, ke danau-danau. Kemana tangan Nabi kita mengisyarat? Ke situ awan atau hujan pergi. Mukjizatan di Rasulullah SAW. Tapi pada masa yang sama karomatan kepada para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tidak apa-apa. Apakah dengan kita wajib kenapa? Kenapa kita wajib bertaklid? Karena sebab kata sempian itu bodoh. Kenapa? Ya memang. Itu kan realitinya. Kalau kita tunggu Bang, pakai sepeda motor buatan kita sampai sekarang nggak jadi. Ayo, bannya kita bikin sendiri, mesinnya kita bikin sendiri, lampunya kita bikin sendiri, rantainya kita bikin sendiri, koplingnya kita bikin sendiri, remnya kita bikin sendiri. Mau sampai kapan kita baru pakai? Mendingan beli. Mana tuh ada dealer Toyota? Bukan Toyota, Yamaha, Suzuki, Honda. Kasihkan uang 35 juta, dapat Yamaha Nmax, helmet Nmax. Dah, hari itu juga kan begitu taklid. Bukan tidak boleh kita bikin Yamaha, bukan tidak boleh kita bikin Suzuki, bukan tidak boleh kita ikut mazhab atau tanpa mazhab langsung kita mengambil maklumat hukum akam daripada Al-Quran dan hadis. Tapi mana kepakarannya? Kalau untuk urusan makan minum saja kita bertaklid kepada yang pandai memasak, bagaimana kira-kira yang 1 juta kali lipat lebih gede daripada urusan makan dan minum? Ini agama, nggak bisa dipermakan. Ya kita istihad dulu. Kalau betul ya betul, kalau enggak ya kita istihad lagi. Bukan seperti itu. Udahlah kalau begitu kita masak dulu. Kita udah lapar. Kalau enggak masak bagaimana? Masak lagi. Bodoh lah. Astagfirullahaladzim. Oke, jadi bukan kita mengharamkan bertaklid, juga kita tidak wajibkan bermazhab. Bagi yang berkemampuan silakan saja, tapi coba tolong buktikan kemampuanmu. Kau habis, paham iya asbabun nuzul, betul. Dan juga dengan pertanyaan yang selanjutnya, apakah Anda sudah hafal dengan ayat-ayat ahkam? Ada 500 ayat di dalam Al-Quran. Apakah kamu sudah hafal ahadisul ahkam? Ada tidak kurang daripada dalam ribuan buah hadis. Apakah Anda tahu nasih dan mansuh? Kata Senali, suruhkan keluar, usir penceramah itu. Kalau sampean tidak mengerti tentang nasih dan mansuh, tidak boleh ceramah di masjid ini. Itu peraturan untuk ceramah di Masjid Kufa di zaman Sayyidina Ali karamallahu wajah dengan begitu ketatnya. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jadi saya rasa bukan ingin memandang sinis atau rendah kepada kawan-kawan, tapi dengan kita berlapang dada. Kalau sampai ada kemampuan untuk memahami Al-Quran secara langsung, silakan saja. Tapi jangan berlancangan sekali-kali mengharamkan bertaklid, mengharamkan taklid. Bertaklid dan bermazhab itu hukumnya wajib bagi orang tidak berkemampuan, sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, Fas'alu ahla zikri, bertanyalah kepada ahli zikir, in kuntum la ta'lamun. Supaya paham, begini saja dengan bahasanya. Pada waktu Nabi kita menjadi Nabi dan Rasul, 13 tahun Nabi kita di Mekah dan 10 tahun Nabi kita di Madinah. Apakah kira-kira yang masuk Islam itu semuanya anak-anak remaja? Apakah semuanya anak-anak kecil? Apakah semuanya orang-orang tua? Macam-macam. Sehingga dengan mereka
Ada di antara daripada sahabat Nabi yang cuman hanya hafal al-mu'awwidzat atau hanya hafal juz amma, juz yang terakhir. Ada yang hafalannya seperti Sayyidina Ubay bin Ka'ab, seperti Sayyidina Tamimun ad-Dari, seperti Sayyidina Utsman, seperti Sayyidina Ali yang hafal Al-Quran daripada awal sampai habis. Ada yang hafalannya cuma separuh, ada yang hafalannya cuma 1 juz, ada cuma hanya dalam beberapa surah. Semuanya tidak sama. Ada yang daya ingatannya luar biasa, ada yang daya ingatan mereka macam seperti kita. Hafal yang ini, lupa yang itu, hafal yang sana, hilang semuanya. Kan begitu. Sejak dari kecil lagi, qul ya ayyuhal kafirun. Begitu suruh jadi imam ke depan, baca qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Kata makmum di belakang, tolong lakumkan saja lagi. Kalau enggak dilakumin enggak bakalan habis. Itu baru dengan kuliah. Oh, penampilan keren, tapi tidak pernah jadi imam. Jadi imam lain dengan jadi makmum. Sepanjang hidup enggak pernah jadi imam. Tapi penampilan macam seperti kiai. Penampilan seperti salah satu daripada wali Allah salihin. Jadi pada waktu itu disuruh tampil jadi imam. Enggak usahlah sampean aja lah. Ya alhamdulillah. Ini jamaah masjid. Kaki masjid kata orang Malaysia. Tampanlah ke depanlah jadi imam. Oke lah kalau begitu. Salatnya dilaksanakan salat zuhur. Salat zuhur. Gak tahu kita sebut om sajalah. Om Ali katakan saja. Maaf kalau ada nama Ali. Kita kasih saja Om Subramalsi. Om Subramalsi, ada juga nama begitu, enggak ada kan? Syekh Ali Subramalsi itu salah satu daripada ulama besar Mesir. Maka dengan Om Subramalsi tadi itu pun tampil jadi imam salat zuhur. Pada waktu baca Fatihah, baca surah beliau baca nyaring. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Habis Fatihah baca surah. Salam ke kanan ke kiri, makmum di belakang semuanya protes. Om enggak perasaan ya, salat zuhur tuh bacanya sir, bacanya perlahan-lahan bukan nyaring. Oh iya katanya, iya kan bahasa Malaysia, iya kan. Saya pikir tadi salat asar. Memangnya salat asar nyaring ya? Asar juga sama bacanya perlahan-lahan. Saya pikir tadi salat asar. Kata siapa? Kata Om Subramalsi. Tapi sama makmum di belakang, tapi Om bahasaannya keren. Masya Allah makhrajnya, tajwidnya memang betul-betul membanggakan. Betul-betul menggugah hati dan perasaan. Jadi kata Om Subramalsi, itu pun Om Subra masih belum berwudu lagi. Salat jadi imam gak berwudu. Penampilan tidak menentukan. La budda minal fiqhi fiddin. Karena itu Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, mayuridillahu bihi khairan. Sesiapa saja yang Allah kehendaki dia dalam kebajikan, yufaqihu fiddin. Allah berikan kepahaman kepadanya dalam bidang agama. Mudah-mudahan dengan sedikit pencerahan tadi itu tidak lagi kita pertengkarkan tentang masalah bermazhab, tentang masalah bertaklid. Bertaklid kadang-kadang hukumnya haram, seperti Imam Syafi'i bertaklid tidak boleh. Sementara seperti dengan kita bertaklid hukumnya boleh atau juga wajib, bergantung kepada kemampuan kita, bergantung kepada keinginan kita. Jadi dengan para sahabat yang berbeda-beda kemampuan tadi itu, ada di antara daripada mereka, bayangkan muslimat, masa Nabi kita melaksanakan ibadah hajatul wada, ibadah haji wada, itu jumlah bilangan sahabat tidak kurang daripada dalam 124.000 orang. 124.000 sejauh mata memandang dengan bahasanya semuanya dengan laturan labbaik Allahumma labbaik, muka belakang kanan dan kiri, sebab memang dipromosikan, dipropagandakan dan diumumkan bahwasanya Rasulullah SAW akan melaksanakan ibadah haji pada tahun yang ke-10. Manusia berdatangan daripada segenap penjuru. Dari 124.000 orang sahabat yang tercatat dalam fatwa, itu tidak lebih hanya dalam 30-an orang saja.
yang menangani masalah-masalah hukum, pertanyaan, menjawab soalan, memberikan pencerahan, bimbingan dan lain sebagainya kepada para sahabat Nabi kita lainnya. Hanya kira-kira dalam 30-an orang saja. Selebihnya itu di mana? Selebihnya tanya dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas, tanya dengan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, tanya dengan Sayyidatuna Aisyah, tanya dengan Sayyidina Umar, tanya dengan Sayyidina Abu Bakar, tanya dengan Sayyidina Ubay bin Ka'ab, tanya dengan Sayyidina Abdullah ibni Amr ibni al-As, salah satu daripada ubadi sahabat. Kebanyakan daripada mereka mukallidin. Oh, kenapa kita tidak taklid saja dengan para sahabat? Tahu enggak? Di Kufah itu tidak kurang daripada 1.500 orang sahabat yang berkumpul di sana. Ilmu sahabat yang berjumlah 1.500 orang tadi itu tersalin dengan Imam An-Nakhai, itu dengan guru-guru Imam Abu Hanifah dan Nu'man, yang kesemuanya itu tersalin dalam ilmu Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Beliau menyatakan, aku berguru dengan ulama-ulama tabi'in saja tidak kurang daripada 4.000 orang guru mursyid. Kita murid pun belum sampai 4.000 lagi. Allah Rahman Rahimin. Terus sudah bantai sana, bantai sini. Ya Rahman Rahimin, sudah 45 menit. Sudah capek dah. Mudah-mudahan. Jadi saya tidak menyuruh Salafi itu berbalik jadi Syafi'i. Saya tidak terlalu berharap ke situ. Tapi hanya minta satu permintaan saja, kalian berlapang dadalah. Sebab ini bukan hanya sumpama kita di Riau, di Indonesia, di kalangan para sahabat pun mereka bermazhab atau ikut mazhab daripada para sahabat, tapi dalam bentuk tuntas, total, ikut kaidah, ikut aturan yang berpanduan langsung kepada Al-Quran dan hadis. Seperti pertanyaan yang Nabi kita tanyakan kepada Sayyidina Mu'adz, bimada tahkum? Sayyidina Mu'adz merupakan qadhi yang paling muda Nabi kita utus pergi ke Yaman. Kamu nanti bertindak dengan cara seperti apa? Kita bilang dengan Al-Quran. Kalau tidak ada Al-Quran, bagaimana? Aku akan berhujah, aku akan berikan panduan dan jawaban dengan hadis. Kalau tidak dalam hadis, bagaimana? Qala ajtahidu ra'yi wala adu. Aku akan beristihad. Itulah yang diasuh oleh imam yang 4. Sebenarnya ulama-ulama mujtahid itu bukan 4. Ada lebih daripada dalam 17 kepada 19 orang. Imam Tabari, Imam Sa'id ibn Musayyib, mazhab Imam Salim bin Abdullah, mazhabnya Imam Al-Auza'i, mazhab Imam Abdurrahman ibn Mahdi, mazhabnya Imam guru kepada Imam Syafi'i Al-Lais, guru kepada Imam Malik atau semasa dengan Imam Malik, Al-Lais ibn Sa'ad, Imam Syafi'i, guru pula Imam Waqi. Itu semuanya ulama-ulama mujtahid. Al-Hasanul Basri, Imam Hasan Basri, Imam Abdullah ibn Mubarak, Al-Imam Sufyan ibn Sauri, itu semuanya punya mazhab. Tapi karena kurang mendapatkan perhatian, misal Syekhuna, Masyaikhuna semuanya kawan-kawan di Mesir, itu dengan Syekh Mutawalli Syarawi. Syekh Mutawalli Syarawi gak banyak tulisan, tapi ngomong jadi tulisan. Murid-murid direkam, puluhan rekaman di meja, TV merekam, semuanya merekam. Beliau udah meninggal, kok ada lagi karangan baru, kena tersimpan dalam TV, tersimpan dalam rekaman suara. Seperti itu. Imam Syafi'i memiliki beberapa murid yang setia, baik fatwa, istinbat, hukum hakam, pembicaraan itu langsung tersalin. Tidak hanya tersalin dalam ingatan mereka, tapi juga ditulis kitab kitab Hujjah, kitab Al-Imla, dan juga dengan kitab-kitab Imam Syafi'i lainnya. Itu banyak diantaranya itu tidak langsung ditulis atau disusun oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, itu telah disusun oleh murid-murid beliau. Jadi yang pertama, dengan keyakinan yang seyakin-yakinnya, ulama-ulama kita yang bermazhab dengan mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, itu dalam berapa banyak 90% ashabul hadis itu di kalangan ulama-ulama mujtahid fatwa yang hafal ratusan ribu buah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tasyarrupan wa syarapan wa karama, merasa bangga pada saat mengatakan aku bermazhab dengan mazhab Imam Asy-Syafi'i, Al-Imamul Baihaqi, Al-Imamun Nawawi, Al-Hafidz Al-Mizzi, Al-Hafidz Al-Iraqi, Al-Hafidz Az-Zahabi, Al-Hafidz Ibn Daqiqil 'Id, banyak. Belum waktunya atau tidak waktunya
untuk kita paparkan satu persatu, yang mudah-mudahan ke depan nanti tak lagi kita permasalahkan atau tidak ada lagi rasa bimbang dan ragu. Bermazhab itu merupakan satu tuntutan, suatu kewajiban yang diwajibkan kepada kita, dan juga dari masa ke masa kalau kita nak beralih kepada mazhab yang lain dipersilakan, asalkan dengan kita tahu latar belakang dan juga dengan rujukan referensi yang diambil oleh ulama madhab yang kita taklid atau juga yang kita ikuti. Tapi kalau seandainya Allah berikan sumber daya ingatan yang luar biasa, hafal tidak cukup, ini hafal nih. Ini sudah hafal Quran dalam hitungan 3 second saja, dia bluetooth habis masuk ke situ semuanya. Kita tak ada ulama pembluetooth, tidak ada. Kalau seandainya ada memory card, langsung tempel ke sini, langsung hafal Quran, letak sini hafal hadis, itu oke. Tapi hafal pun tetap kita tidak boleh bertaklid kepadanya, sebab tidak cukup hanya dengan hafalan. Apa yang dikatakan sama orang-orang Yahudi, apa yang dikatakan sama Eropa dan juga dengan orang-orang Amerika, yang paling merisaukan dan yang paling menakutkan kepada kami bukan nuklir, bukan senjata atom. Yang paling kami takutkan kalau umat Islam itu mempelajari tafsir Al-Quran, bukan hafal Al-Quran. Ustaz Adi hafal Quran luar biasa, tapi kita tidak bisa jadikan beliau sebagai sandaran dan rujukan dalam masalah halal dan haram. Itu pada orang yang pakar. Kenapa? Buktikan. Kenapa dengan Sayyidina Abi Bakar yang Nabi kita suruh untuk menjadi imam? Moro Aba Bakrin fal yusalli bin nas. Pada Sayyidina Ubay bin Ka'ab lebih bagus baca dan juga lebih mantap hafalan daripada Sayyidina Abu Bakar. Siapa saja yang pengen baca Quran tarian kama unzil, fresh, segar seperti pada saat ketika diturunkan, bacalah dengan kira Ibni Ummi Abdin, dengan bacaan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kok kenapa tidak beliau yang Nabi kita suruh untuk menjadi imam? Sebab menjadi imam bukan standar ukurannya itu dengan hafalan, tidak. Al-fiqhu fiddin. Moro Sayyidina Umar saja dicalonkan, Nabi kita marah. Moro Abu Bakrin fal yusalli bin nas inna kunna la sawaibu Yusuf. Kamu ini adalah anak buahnya atau juga teman-temannya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Begitu Nabi kita marah kepada istri-istri beliau. Suruh Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi imam. Kenapa? Sebab karena Sayyidina Abu Bakar faqih, a'lamus sahabati alal itlaq, sahabat yang paling alim, yang paling pakas besar dalam dunia istinbat, dalam dunia halal dan haram. Itu sebenarnya adalah Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kesimpulan, bermazhab itu boleh. Kenapa tidak perlu? Kenapa wajib umat Islam ikut mazhab? Kenapa? Sebab ikut mazhab itu tentu lebih selamat daripada dengan kita mengistinbat hukum. Sebab kalau kita punya kepakaran, punya keahlian, punya kemampuan, hasilnya tidak jauh berbeda dengan yang telah disampaikan oleh ulama-ulama kita dahulu. Bahasa usul itu disebut dengan tahsil hasil. Dah, mau kemana? Padang, naik bus, tidur saja lagi. Besok subuh pasti sudah sampai di Padang. Mau Padang, dibawa mobil sendiri, sampainya ke Kalimantan, bukan sampai ke Padang. Itu bahasa rasional. Seperti saya suruh masak nasi buryani, saya gak ada pengalaman makan nasi buryani. Sini mana tahu jalan. Tadi tuh kemana-mana, kanan kiri, tambah bingung kita. Tadi anak-anak sampai bilang sama Bibi, kalau saya tahu hotel di belakang masjid, saya udah pulang duluan tadi itu. Yang asar itu. Hah? Zuhur. Naik mobil, udah depan hotel. Kok dekat amat? Ya memang dekat. Kita nggak tahu, akhirnya nggak bisa kembali. Kalau tahu, saya pulang duluan dari Abi. Nah itu sama seperti itu dalam bab taklid. Nih suruh handphone, saya online. Cuma tahu selfie saja. Cara selfie itu saya tulis itu siaran langsung, tekan tombol 1 2 saya cangkau. Tapi pada waktu hilang gambarnya, dan sudah ada kelang kabut waktu itu. Ini mau diapain nih? Bang Hasri, gambar nggak ada. Akhirnya sambil minta panduan, sambil membetulkan handphone. Itu bukan bidang saya. Nah, begitulah juga sompet bidangnya apa? Untuk cat, bangunan, elektrik, dunia, sains. Kamu sebagai saintis, Al-Quran bukan bidang sompian. Kalau kau wajibkan mazhab, wajib istinbat, ngambil hukum hakam daripada Al-Quran dan hadis, akan terdapat 1.000.000 bahkan 300 juta Muslim mujtahid.
mazhab banyak, daripada 4 mazhab jadi 13 juta mazhab. Jadi kita mau ikut mazhabnya siapa? Jadi babak belur, hancur agama kita kalau seperti itu. Akhirnya campur baur. Kata Imam Malik, kalau pada waktu nikahan berarti 9,5 kita baca, minta maaf, soal jawab nggak ada pertanyaan. Letih, bukan letih, kesian mereka ini. Ada kecapean, nanti nak ditangkap yang mana, tangkap yang wal hilang yang akhir, tangkap yang akhir, yang tengah pun juga jadi remang-remang. Waliyadzubillah. Jadi kita akhiri saja pertemuan kita pada malam ini dengan tema wajib bermazhab. Kita katakan itu bergantung kepada orang-orang ya. Tapi bermazhab bukan suatu kewajiban kepada orang yang mampu untuk mengistinbat hukum daripada hukum hakam. Tapi pada masa yang sama merupakan min aujabil wajibat bagi orang yang tidak berkemampuan untuk mengistinbat hukum hakam daripada Al-Quranul Karim. Sebab kenapa? Sebab itu akan merusak hukum Allah. Imam Malik mengatakan nikah cukup dengan diketahui oleh orang ramai. Imam Abu Hanifah mengatakan seorang perempuan boleh menikahkan diri pribadi dia sendiri tanpa wali. Imam Syafi'i mengatakan harus dengan saksi dan wali. Gabung ketika mazhab tadi itu, tidak perlu saksi ikut mazhab Imam Malik, tidak perlu wali ikut mazhab Imam Abu Hanifah dan Nu'man. Akhirnya secara sembunyi-sembunyi kumpul kebo di sebuah hotel. Kamu ikut mazhab siapa? Kami ikut mazhab Leksi. Leksi mazhab Imam Malik dengan Syafi'i. Oh, Masya Allah, subhanallah, campur baur. Itu kalau seandainya masakan tadi itu antara sop kita campur dengan gulai kepala apa tadi itu ikan sakap. Ya jadi nggak enak. Kamu mau makan gulai siakap itu ikan kakap, kepala ikan kakap, atau mau makan sop nggak bisa dicampur baur rempah-rempahnya dengan ikan siakap. Ini perumpamaan saja. Terakhir 1 menit saja. Saya diserang habis-habisan pada masa di Malaysia karena saya buat perumpamaan orang yang anti tasawuf itu sama seperti orang yang mengatakan martabak itu haram. Jadi pada waktu itu saya buat perumpamaan. Jadi saya sampai mendapatkan gelar bukan syekh, tukang masak saya nih. Saking marahnya mereka dengan Nabi pada waktu di Malaysia. Sampai sekarang julukan itu masih ada lagi. Jadi saya bilang, kan mereka tidak mau tasawuf. Kata mereka tasawuf itu nggak ada dalam Islam. Tasawuf itu tidak lebih daripada gabungan daripada ilmu falsafat. Jadi yang namanya tasawuf tidak ada. Itu tidak termasuk daripada ilmu yang diwajibkan, ilmu yang diajarkan kepada kita. Oke, kalau begitu tidak jauh berbeda orang yang semacam itu pada waktu kita tanya tentang bagaimana makan martabak. Bagaimana makan? Nggak boleh, martabak nggak boleh, haram. Sebab karena martabak tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Tapi kita tidak pernah makan martabak. Kalau tepung boleh. Minyak boleh, telur boleh. Terus apa lagi? Sayur nyayur itu dengan daun bawang boleh. Apa lagi? Daging boleh. Apa lagi? Adonan boleh. Itulah namanya martabak. Marah begitu. Ikhlas ada enggak? Ikhlas ya harus. Masa kita ibadah enggak ikhlas? Tawadhu bagaimana? Ya karena kita tawadhu kena rendah diri. Ria, haram. Ujub haram. Sum'ah haram. Kita harus ikhlas. Harus ada sifat ramah tamah, harus ada sifat ikhlas, harus ada sifat tawadhu, harus ada sifat syaja'ah, sifat berani, harus ada sifat zuhud. Jadi pada waktu kita tanyakan, bagaimana hukumnya kalau kita belajar ilmu zuhud? Wajib. Bagaimana hukumnya kalau kita belajar ilmu ikhlas? Wajib. Bagaimana hukumnya kalau kita belajar ilmu istiqamah? Wajib. Bagaimana hukumnya kalau kita belajar ilmu sabar? Wajib. Nah itulah yang namanya tasawuf. Ya Allah, dipecahkan boleh. Kalau menjadi satu, tidak boleh. Bodoh banget. Akhirnya saya diserang sampai sekarang gara-gara kena martabak tadi itulah. Si martabak katanya itu tukang masak martabak. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Sebenarnya saya buat perumpamaan seperti itu nak tunjukkan mereka tuh bodoh sebenarnya. Seperti itulah ceritanya, minta maaf terlanjur bahasa yang tidak bagus. Salafi minta maaf. Saya tidak mengarah sampean Salafi berubah menjadi mazhab kepada mazhab kami.
Tapi yang kami harapkan toleransi, keterbukaan semua. Makanya pada waktu di Malaysia saya tentang kumpulkan saja salafi semuanya. Saya sanggup untuk menghadapi mereka sendirian. InsyaAllah kamu tanya tentang apa? Apakah tentang kunutannya? Apakah tentang tahlilannya? Apakah zikir nyaring? Apakah zikir secara beramai-ramai? Apakah kira-kira dengan lagu dan juga dengan rentak yang sama? Atau juga baca asinan atas gobor? InsyaAllah saya akan jelaskan satu persatu. Setelahnya itu kita harus konsekuen dengan pendirian kita. Yang kalau misalnya kalah dalam perdebatan, kamu lucutkan semua jabatan kamu. Jangan lagi jadi mufti. Sebab kamu akan menyesatkan umat. Jadi pada waktu itu nggak ada jawaban. Saya bilang kita harus depan Sultan Jamalul Lail di Perlis dan juga depan Sultan kita berdebat. Karena dia mencabar pada waktu itu ngajak saya berdebat. Saya jawab dengan jawaban seperti itu. Saya memang standby pada waktu itu, siap. Jadi bukan cuma ngomong kosong, siap. Kalau memang terpenuhi syarat-syarat yang disebutkan tadi itu, insya Allah kita akan berdepan dengan mereka. Kalau tidak ada habis-habis dan tidak ada kesudahannya, masalah akan tetap seperti itu. Tapi pada masa yang sama kita tidak inginkan mereka ikut mazhab kita, sebab kita ingin juga memberikan kelonggaran kepada masyarakat. Mau salafi begini naik silahkan, mau begini juga silahkan, mau sampai ke dago juga silahkan. Yang penting jangan letak di kepala begini, ini tidak ada dalil. Jadi pada waktu pergi ke Mekah, ini cerita disambung melulu nih. Pada pergi ke Mekah, lihat orang senyum. Kaki dibuka begini macam seperti piramid. Kita renggangkan tuh supaya tidak ada celah-celah di samping menyampi kita. Sama-sama merenggangkan supaya tidak ada kosong di samping nyampi, supaya setan tidak mencelah-celahi salaf kita. Jadi jemaah Indonesia tadi itu heran. Jemaah Indonesia kalau mau lewat depan orang salat, disalamin. Bukan nondok. Orang salat lewat, nondok begini. Jadi pada saat ketika lewat depan orang Arab langsung halang begitu. Sama orang desa langsung dipegang tangannya disalamin. Kalau bukan mau salaman, kamu jangan lewat depan aku. Bukan mau nyalamin kamu. Itulah kena ngaji juga. Jadi lihat satu sembahyang, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bah, pusat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akhirnya dia pikir dia udah 4 cara nih. Aku ikut siapa? Gini ada, sini ada, buah pusat juga ada. Syukur nggak ada yang turun ke bawah daripada itu. Ada yang nggak langsung begini. Akhirnya punya pikir. Allahu Akbar, diletak tangan ke belakang. Selesai salat ditanya. Jadi pada waktu itu semuanya pada protes. Lu kenapa salat ke belakang begitu? Katanya kenapa salat begitu? Itu yang 4 tuh kenapa salat begitu juga? Sini nih apa nih? Itu Syafi'iyul mazhab, mazhabnya Imam Syafi'i, hadisnya ada. Yang itu Hanafi. Oh, bagus. Yang sini Wahabi. Yang begini Maliki. Kamu mazhabnya apa? Katanya Pantati. Arabnya duburi, dia sebut duburi, bukan tati itu terjemahannya lah. Kata dia Pantati atau duburinya. Yang penting ada nya ujungnya sama. Itu ceritanya kawan-kawan. Jadi saya harap itu saja, sama-sama terbukalah kita dalam hal-hal yang seperti itu. Paling tidak kan enak dengan kita. Sewaktu-waktu kita turun ke bawah, sewaktu-waktu kita naik. Kalau dibuka daripada kita begaduh, daripada kita bertengkar, udahlah ikut Wahabi juga. Ini. Jadi kamu komplain dengan apa dengan aku? Wa wada'a yadayhi ala sadrihi. Ada hadisnya riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, hadisnya sahih. Dan Nabi kita meletakkan kedua tangan beliau itu pada dada. Ulama mengatakan ke bawah sedikit, atas daripada pusar, di bawah daripada dada pun juga maksudnya meletakkan kedua belah tangan pada dada. Hizib Dahrul A'la makan waktu hanya dalam 7 menit. Ini amalan Imam Ibnu Arabi, khasiatnya macam-macam, bisa dibaca terjemahannya untuk mahabbah, untuk ketenangan, untuk ketentraman, agar kita terpelihara daripada stroke, agar kita terpelihara daripada karinusu, daripada teman jahat, terpelihara aman selamat dibaca sebelum kita musafir, daratan, pesawat, atau juga laut. InsyaAllah Allah akan berikan penjagaan dan pemeliharaan. Kalau kita pengen musafir dan juga dengan kecepatan kita mau tes mobil kita,
Land Cruiser bawa ke Malaysia jalan tol kosong, itu kan kecepatan sampai 220. Saya pernah naik dengan kawan-kawan Pak Roni pada Tun Haji Zul, di bawah Audi 220 Pak Roni. Allah, ini mau sampai ke KL atau kita akan bakalan sampai ke akhirat kalau begini? Laju cepat, 220 habis, BTN itu habis ke sini. Kita cuma sini 80, 90, 40, 90. Masya Allah, tabarakallah. Tapi yang paling saya khawatir tadi itu dengan sopir kita, pada waktu menyalip motor, dekat banget dengan motor. Saya tidak berani begitu, itu dari risau betul. Tapi lepas, Masya Allah, tabarakallah. Yang penting jangan kesenggol, jangan kecium. Aman-aman saja, Masya Allah, tabarakallah. Nah, jadi kalau mau nyetir cepat, tawakalnya juga harus kuat, cermat, fokus, konsentrasi, insya Allah aman dan selamat. Untuk mudah melahirkan ibu-ibu, jadi kalau memang bulan-bulan dalam 6 bulanan katanya anak songsang, sarankan untuk baca hizib Daurul A'la, insya Allah akan melahirkan secara normal daripada perut dibelah, dibedah, bayarnya mahal sampai puluhan juta. Dah baca hizib, tapi jangan terlalu spekulasi. Memang dikatakan untuk mudah melahirkan itu baca kitab Muwatta. Tapi kalau saya tidak yakin itu nggak usah. Lebih-lebih lagi kalau pada itu dengan kita bukan cuma hanya ambil kitab Muwatta, tapi kita carikan syarah kitab Muwatta. Ini 15 jilid letakkan atas perut, memang seketika akan melahirkan. Itu lain cerita. InsyaAllah akan terpelihara daripada sihir. Kalau ada hajat, ada keperluan apa, InsyaAllah berkat amalan ayat-ayat yang di penghujung, dan juga dengan berkat doa dan munajat daripada ulama-ulama kita dahulu, secara khusus dengan Imam Ibnu Arabi, salah satu daripada aulia ilahi shalihin. Ini dibaca setelah asar, setelah kita baca surah Waqiah, itu untuk agar kita murah rezeki, terelak daripada kemiskinan. Semua fadhail nanti bisa dibaca dalam terjemahannya, atau dengan salat Masyisyah yang kedua, dan juga dengan salat Imam Taqiyuddin, untuk agar laris dagangannya, agar senantiasa terpelihara dan terjaga. Kalau seandainya dalam tahanan penjara, insya Allah akan keluar secepatnya. Itu harus terpenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama ikhlas, syarat yang kedua istiqomah, syarat yang ketiga dengan penuh keyakinan. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya hayyu ya qayyum bika tahassantu fahmini bihimayati kifayati wiqayati haqiqati burani hifzi amani bismillah wa adkhilni ya awwalu ya akhiru maknuna ghaibi sirri dairati kanzi masya Allah la quwwata illa billah wa asbil alayya ya halimu ya sattaru kana fasitri hijabi siyanati najati wa atasimu bihablillah وابني يا محيط يا قادر على يسر أمان إحاطة مجد صورتك إذ عظمة ذلك خير ذلك من آيات الله وأعذني يا رقيب يا مجيب واحرسني في نفسي وديني وأهلي ومالي وولدي وداري كلاتي عادتي غاستي وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وقني يا مانع يا دافع بعنك أسمائك وآياتك وكلماتك شر الشيطان والسلطان فإن ظالم جبار بغى علي أخذته غاشية من عذاب الله ونجني يا مذل يا منتقم من عبيدك الظلمة الباغين علي وأعوانهم سوء خذله الله وختم على سمعي وقلبي وجعل على بصري غشاوة فمن يهديه من بعد الله واكفني يا قابض يا قار خديعة مكر واردتم أني مذمومين مذمومين مدحورين بتخسير تغيير تدبيري فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وأذقني يا سبوع يا قدوس لذة مناجاة أقبل ولا تخف إنك من الآمنين فيك نفي الله وأذقهم يا ضار يا مميت نكال وبال زوالي فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله وأمني يا سلام يا مؤمن صولة جولة دولة الأعداء بغاية بداية آية لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله وتوجني يا عظيم يا معز بتاج مآبة كبرياء جلال سلطان ملكوت عز عظمة ولا يحزنك قول من العزة لله
والبسني يا جليل يا كبير خلعة جلال جمال كمال إقبال فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله والقي يا عزيز يا ودود علي محبة منك تنقاد وتخضع لي بها قلوب عبادك بالمحبة والمعزة والمودة من تطيب تأليب يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله واطر علي يا ظاهر يا باطن آثار أسرار أنوار يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ووجه اللهم يا صمد يا نور وجهي بصفاء جمال أنس إشراق فإن حاجك فقل أسلمت وجهي لله وجمل يا جميل يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام بالفصاحة والبراءة والبلاغة واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برأفة رحمة رقة ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وقلدني يا شديد البطش يا جبار بسيف العيبة والشدة والقوة والمنع من بأس جبروت عزة وما النصر إلا من عند الله ودم علي يا باسط يا فتاه بهجة مسرة ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري بلطائف عواطف ألم نشرح لك صدرك وبأشائر بشائر يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله وأنزل اللهم يا لطيف يا رؤوف بقلب الإيمان والإطمئنان والسكينة والوقار لأكون من الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله وافرغ علي يا صبور يا شكور صبر الذين تدرؤوا بثبات يقين تمكين كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله واحفظني يا عبيد يا وكيل من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي بوجود شهود جنود لهم معقبات من بين يدي ومن خلفي يحفظونه من أمر الله وثبت اللهم يا قائم يا دائم قدمي كما ثبت القائل وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله وانصرني يا نعم المولى ويا نعم النصير على أعدائي نصر الذي قيل لو أتتخذنا أزوا قال أعوذ بالله غيثني يا طالب يا غالب بتأيين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم المؤيد بتعزيز توكيل إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله واكفني يا كافي الأسوى ويا شافي الأدواء بأوائد فوائد لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وامنن علي يا وهاب يا رزاق بأصول وصول قبول تيسير تدبير تسخير كلوا واشربوا من رزق الله وزد لا إله إلا الله وتولني يا ولي علي بالولاية والعناية والرعاية والسلامة بمزيد إيراد إسعاد إمداد ذلك خير ذلك من فضل الله وأكرمني يا غني يا كريم بالسعادة والسيادة والكرامة والمغفرة كما أكرمت الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله وتب علي يا تواب يا حليم توبة نصوحا ليكون من الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله واختمني يا رحمن يا رحيم بحسن خاتمة الناجين والراجين الذين قيل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وأسكنني يا سميع يا عليم يا قريب جنة عدن عدة المتقين الذين دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام الحمد لله رب العالمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا نافع يا نافع يا نافع يا نافع يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم نسألك بحرمة هذه الأسماء والآيات والكلمات سلطانا نصيرا ورزقا كثيرا وقلبا قليلا وعلما غزيرا وعملا بريرا وقبرا منيرا وحسابا يسيرا وملكا في الفردوس كبيرا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. Itu yang nak memiliki kitab Hizbud Daur A'la, tulis nama di situ dan tulis tanggalnya tanggal berapa hari ini, tanggal 6 atau tanggal 7
bulan 3 2022 untuk kenangan kita. Sanad zikir tadi itu ada saya sebutkan pada halaman pertama, pada halaman 7 sanad Hizib Darul A'la, berikutnya salawat al-Masyisyiyah, dan terakhir sekali salawat Imam Taqiyuddin Ad-Dimishqi Al-Hambali, pun juga situ ada sanad bersambung daripada Al-Faqih kepada Syekhuna Syekh Yasin dan juga kepada Syekh Yusuf An-Nabhani, yang memuat salawat tersebut ada di dalam kitab Sa'adatul Darain fi salati ala Sayyidil Kaunain. Jadi untuk yang itu ijazah ketiga-tiganya kepada yang hadir. Mudah-mudahan dengan menyambungkan kabel listrik daripada luar ke dalam sini, daripada imam-imam yang bersambung sanadnya sampai kepada Al-Imam Ibn Arabi, sampai kepada Imam Ibni Mashish, sampai juga kepada Imam Taqiyuddin, saya tidak lebih daripada sekedar penyambung saja. Mudah-mudahan anwar nafahat fuyudat daripada mereka itu akan meresap dan juga akan dekat dan juga akan menjelma dalam kehidupan kita dan keluarga dunia dan ukhra. Amin. Selamat semuanya. Mudah-mudahan nanti malam mudah untuk salat tahajud dan juga untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan dengan kita komitmen betul dengan salat berjamaah 5 waktu. Jangan tidak berjamaah dalam kondisi keadaan seperti apapun. Jangan tinggalkan amalan dengan ayat kursi, tasbih, tahmid dan takbir 33 kali sampai kita hembuskan nafas kita yang terakhir dengan kalimat la ilaha illallah ala hadhihi niyah wa ala kulli salihah. Al-Fatihah.